Mungkin saya lagi dari luar. Untuk saya masih lagi mau keluar lagi. Aja banter-banter. Jangan. Ada tamu ini, ada yang wawancara. Direkam apa enggak? Biasanya direkam. Keep silent sebentar yo. Izin rekam. Sudah ada draft pertanyaannya. Sampun. Ya. Semoga saya bisa jawab ya. Karena saya kuliah sudah lama. Beda ininya. Saya juga belum kuliah lagi, jadi ngikutinya sedikit-sedikit untuk perkembangan ilmu perpustakaannya. Kalau sekarang kan lebih fokusnya di digitalisasi. Nah, itu kan yang saya nggak tahu kalau di perpusnya Unmer ini kan kita sistemnya masih istilahnya hybrid ya. Jadi ada digital, juga ada yang manual yang kita, karena pengguna kita itu juga campur ya. Jadi ada yang kalau untuk dosennya angkatan lama ya. Kalau mahasiswa otomatis yang memang yang generasi sekarang gitu ya. Makanya kita tetap ada kayak buku cetak, digital itu ada. Iya. Yang mau bertanya? Bisa. Agak terasa aku rotok bedek ya. Coba. Bocor mungkin buat di profil perpustakaannya di HP, apa di desainnya, terus dana uangnya apa aja, sama struktur organisasinya. Oh, itu kita ada enggak ya? Kalau mau struktur organisasi kita ada di buku pedoman ya, itu ada. Itu nanti mau nanti kita kirimkan aja strukturnya. Jadi struktur kita ada kepala perpus yang dia bertanggung jawab langsung ke ini gambarannya ya. Nanti kita kasih ininya. Tapi saya deskripsikan aja. Jadi perpustakaan ini di bawahnya langsung rektor. Jadi bertanggung jawabnya ke rektor. Kemudian di kepala perpustakaan dibagi oleh 2 kepala bagian. Itu kepala bagian pelayanan dan otomasi, dan kepala bagian pembinaan koleksi yang ada di sini. Kemudian yang layanan dibagi lagi, ada subbagian pelayanan sama otomasi juga. Tadi subbagian. Nah itu. Kemudian kalau di sini ada subbagian pengadaan yang mengadakan koleksi kita. Kemudian subbagian pengolahan. Jadi yang mengolah istilahnya kalau istilahnya apa ya kalau sekarang itu ya, kalau buku dikasih klasifikasi, kasih label, sekarang istilahnya apa? Ada mata kuliah kayak gitu? Masih sama Bu di klasif sistem ada ya. itu namanya kalau kita pengolahan, ada yang mengistilahkan juga manajemen ya, manajemen koleksi itu ya. Nah, seperti kita subbagian pengolahan itu gambarannya. Jadi kita harus di sini ya gambarannya, nanti di sini kepala bagian di sebelah. Kemudian untuk tata usaha gambarnya langsung ke bawah, dia bahannya ke kepala perpus, ada bagian tata usaha. Itu gambaran struktur organisasinya. Sama apa tadi? Sama kayak profil koleksi, terus kemudian ruang gitu. Itu di web ya. Kalau profil koleksi kita ada, jadi kita ada untuk koleksi namanya web, ada alamatnya kan library.unmer.id. Kalau web itu ada juga kita web, misalnya berita-berita tentang kegiatan kita, tentang itu adanya di web. Kalau yang library itu hanya untuk koleksi. Kemudian ada lagi yang untuk lokal konten, muatan lokal yang isinya koleksi-koleksi kayak PA, terus artikel jurnalnya dosen, itu ada di repositori. Dan itu ada alamatnya sendiri-sendiri. Sekarang kan repositori itu memang harus ada di setiap universitas ya. Untuk menunjukkan ciri ya, ciri kita punya koleksi apa di situ. Seperti itu. Jadi
kalau untuk denah ya, saya kurang tahu ya denah apa, karena ya ini bukan mungkin kita ada gambaran denah, cuma diupload di web atau tidak saya kurang tahu ya. Nanti tapi kayaknya enggak sih, hanya mungkin di sini aja. Kayak gitu Bu. Ini perpustakaannya itu fokus mengolah di koleksi aja atau juga campur sama kearsipan? Koleksi aja. Koleksi untuk apa? Kalau bilang arsip kan mesti kaitannya dengan dokumen ya. Kalau kita arsip memang ya kearsipan, tapi untuk yang ilmu pengetahuan ya. Kalau perpustakaan kita istilahnya sama kan ya. Iya, sama. Jadi kalau arsip itu biasanya dokumen yang mempunyai nilai ya, histori ya. Kalau kita memang arsip, tapi arsip ilmu pengetahuan ya. Kalau perpus. Jadi kita kalau di Unmer belum ada lembaga pengarsipan sendiri. Kan ada kan ya biasanya di lembaga, enggak tahu di UB ada enggak? Ada galeri kan. Nah, itu seharusnya memang itu harus ada karena sudah ada undang-undangnya. Tapi seorang arsip yang lola kan harus arsiparis ya, kalau gitu-gitu itu yang susah golek. Akhirnya kita kalau perpus ya perpus aja kita untuk mengelola ini ilmu pengetahuan, koleksi yang kayak gini, tidak menyimpan. Tapi kalau arsip untuk lembaga kayak misalkan sejarahnya yayasan, sejarah Unmer itu ada kita di sini. Berarti kalau untuk arsip statis dari Unmer sendiri juga disimpan di perpus ini ya? Arsip yang dalam kategori surat-surat, dokumen itu enggak, kita enggak ada. Itu hanya kayak misalkan sejarah Unmer yang dibukukan, ada di sini. Disimpan di sini cuma yang dibukukan doang. Iya, kalau yang dalam arti arsip yang ya kayak dokumen misalnya perjanjian atau apa itu tuh enggak ada. Yang mungkin di yayasan sendiri. Ada kalau saya pernah ya mau ya benar gitu, kita harus ada punya lembaga sebesar ini, harus ada kearsipan, tapi nggak mau nanti paling ngokon ngurusin. Karena nggak ada itu jangan ada di sana. Ya itu aja. Kalau itu di yayasan. Ya, untuk ini saya mau tanya lagi terkait untuk pustakawan yang di sini yang mengelola preservasi dan koleksi itu, untuk yang melakukan, apakah sudah melakukan pendigitalisasian secara mandiri atau dari tenaga ahli, tenaga khusus IT? Kita ini baru mulai ya untuk mendigitalisasi itu. Jadi kalau untuk preservasi dalam arti kita menjilid, kita melanggan ini ya, misalnya kita melanggan majalah itu kita sudah dari dulu kita jilid. Nah itu masih yang enggak digital kan ya. Kalau yang sekarang mulai tahun, kebetulan kan memang yang ngurusi yang di sini ya. Jadi kita ada buku yang kita wedding yang rusak katakanlah. Ya, kita masih mengkategorikan yang mendigitalisasi itu kita yang memang buku itu langka. Ya, buku itu diperlukan tapi langka, kemudian kondisi fisiknya juga sudah sudah elek ya istilah kalau tapi itu buku itu penting gitu ya. Itu kita masih dalam itu karena masih keterbatasan SDM-nya. Emang sekarang secara teknologi kan sudah ada kan ya, kita bisa scan sendiri kan bisa. Tapi itu perlu tenaga yang melakukan. Sebenarnya nanti kedepannya kita buku ini kan mesti kita wedding kan ya, setiap tahun tuh kita wedding buku Dira itu, dan ada nantinya itu satu buku itu kita digitalkan. Jadi kita punya koleksi digital yang dicetak ada, di sini ada. Gitu. Kita pengennya seperti itu karena namanya juga cetak itu kalau lama-lama satu ya katakanlah ya, kadang pengguna itu kan juga nggak bisa kita prediksi ya, kadang buku lek nanti disilih moro-moro buku itu dicari padahal ya karena kita sering sekali melihat buku itu elek iki gak wis gak iso disilih, wis paling kita wedding aja, ternyata itu yang dicari. Ya nah seperti itu, jadi kita nggak boleh itu menilai buku dari covernya benar sekali itu. Nah, makanya
untuk menghindari buku yang seperti itu kita makanya itu ke depan karena kita belum ada SDM yang melakukan itu. Jadi kita masih aku perlu itu ya Bu. Oh ya kita digital. Kita pakai yang scan itu aja. Sementara. Berarti ini ya Bu, kalau misal nanti hasil output dari scan yang tadi yang bentuk digital nanti bakal diupload di website atau masih dalam bentuk PDF terus kalau ada yang minta baru di. Iya, karena haki itu kan susah ya. Iya. Kita masih takut untuk seperti itu ya. Untuk digital aja kita kadang buku-buku e-book ya yang kita download itu kita banyak, tapi kita kelola aja, tapi tidak kita sharekan ya, karena takut untuk kena haki tadi, kena hak cipta ya. Padahal itu kalau kita perpus kan biasanya hanya sharing ilmu kan, kita tidak untuk mencari profit ya. Tapi ya namanya pencipta ya, nanti moro-moro kita kena. Makanya kita hanya men-sharekan judulnya aja bagi yang memerlukan, bisa kopi atau apa. Tapi ya itu pun juga kopi kan juga lupa. Itu kita masih takut abu-abu ya dengan koleksi digital itu. Karena hak cipta itu tadi. Ya tadi kata Ibu koleksinya udah banyak yang digital ya. Itu kalau banyak belum. Pak Komuniaker sudah mulai digitalisasi. Nah, kita mulai. Kalau banyak belum, dari sekian puluh ribu judul kita itu masih belum ada 100%, belum ada. Karena SDM lagi. Kita belum lagi ada pekerjaan baru, ada dengan macam-macam perkembangan perpus itu soalnya cepat sekali. Ya apa namanya, yang ada inilah, ada itulah, makanya pekerjaan kita sehari-hari jadi ya. Nah, saya mau nanya buat software yang dipakai dalam pengelolaan koleksi digital itu kira-kira pakai apa? Pengelolaan ya. Kalau untuk scan ya biasanya kita ya pakai yang kan scanner gitu ya. Tapi juga ada alat scan yang kalau dari dokumen itu biasanya bisa yang ada kalau yang canggih ya kan scanner biasa. Kemudian kalau sudah ada digital kita kelola dengan apa itu? Sistemnya pakai apa? Pakai apa atau pakai gimana Bu? Apanya? Pakai apa atau pakai gini, pakai apa? Iya, apa itu yang kita pakai? Excel. Senayan itu. Senayan itu apa pakai? Ya. Ini. Aku kok lali sih. Itu loh. Kan untuk pengelolaan perpus yang tuh slim ya. Slim. Kita kan untuk pengelolaan perpus kita pakai slim kan, yang e-book juga pakai slim. Jadi yang digital kita juga. Cuma tidak kita offline ya. Tidak online kan ya, kita offline aja. Masih takut. Ya, kita masih kayak gini perlu banyak belajar untuk pengelolaan seperti itu. Kita masih belum. Iya, saya kayak anak tenaga nih. Kalau nggak ada SDM, mungkin bisa kita latih di mana yang dia khusus mengurusi itu. Nah, sekarang masih belum. Mungkin ya maklum aja ya, kita kan swasta ya. Kalau yang kesini biasanya mencari yang lebih baik. Jadi kan biasanya sudah di sini dia akan kemana? Mesti pandangannya kan nanti pegawai negeri. Nah itu ya, itu salah satu kendala PTS. Ya. Nah, kita harus sakawan, ya sudah banyak kita sudah latih, akhirnya juga. Ya, tapi ya itu sudah itu memang kan mereka juga nggak apa-apa, tapi walaupun itu memang kendala di kita. Jadi SDM tadi ya Bu. SDM. Dan SDM itu juga harus yang anak sekarang ya kayaknya. Karena yang lebih kamu kan lebih biasa dengan pakai gitu kan ya. Kalau saya sudah zaman pokoknya isyok lah. Itu. Tapi kita mau tidak mau memang harus gitu. Harus kita mulai digital karena ya dunia itu kan ya untuk ditinggal kamu itu kan
Apa sih gini ya, maunya yang cepet aja kan. instan. Nah, itu begitulah dunia. Ada lagi? Mungkin untuk bagian preservasi dan koleksi ini untuk kerjasamanya ada enggak dari pihak luar atau Kerjasama kalau yang di MOU kan itu kita nggak ada ya. Ada ya, belum. Misalnya kalau belum ada. belum ada? Kalau bilang kerjasama kan biasanya kan harus ada MOU kan. MOU. Nah, Mungkin untuk enggak sih, hanya biasa aja. Kita juga sebenarnya preservasi pun juga seharusnya ada sendiri kan. ya Nah, ini pun juga kita lulus lah. Yang penting ada, kita tetap berusaha mempreservasi karena ini kebutuhan di kita perpus itu sudah, itu bagian yang tidak bisa. Makanya walaupun katakanlah personilnya wis kon tapi ada. ya. Karena balik lagi SDM ya. Itu lanjut buat kegiatan preservasi sama konservasi di perpus Unila itu gimana? Tahapan-tahapan dan proses Preservasi kalau kita itu kan yang selama ini kita lakukan memang apa ya, misalnya ada koleksi yang rusak katakanlah ya, rusak itu kita jenis kerusakannya apa ya. Nah, yang manual lah yang kita masih lakukan ya. Misalkan buku, kebanyakan buku ya. Karena kalau buku itu kalau dulu ya, sekarang jarang sekali. Jadi kalau dulu itu buku, terutama buku arsitek itu kadang ada gambar kan ya. Gambarnya masih disobek. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan kerusakannya. Ada buku disobek, ada protol ya, ada yang kalau jilidan Indonesia itu kadang belum dibaca aja sudah protol. Itu buku Indonesia. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan kerusakan itu. Nanti setelah itu nanti kita kalau dulu kita masih ada SDM yang mengerjakan, ya kita kerjakan sendiri. Nah, apakah itu dilem, dijahit, difotokopi, kita carikan yang di sobek itu, kita carikan itunya ya, kopiannya seperti itu. Kalau sekarang karena kita personelnya berkurang, nggak ada, jadi kita tanya ke mana itu penjilitan itu maestro. Maestro. Misalkan ada buku, kita punya buku satu, terus bukunya cuma kita kan ada koleksi tandon ya, jadi di atas. Jadi tandon ini yang namanya tandon ya, nanti kalau di sini habis yang di tandon bisa dibaca, tapi tidak bisa dipinjam. Nah, kalau kita punya bukunya satu dan bukunya itu laris ya, nah itu harus kita juga kopikan, buat kopiannya seperti publikasi ya. Kalau majalah yang rutin itu kita majalah ya, yang kita langgan itu mesti kita jilid. Kalau majalah jurnal itu kita rutin untuk jilid. Nah, sepertinya kalau preservasi kita seperti ini. Dulu kalau kita pernah nyoba untuk fumigasi ya. Ya itu kita masih belum punya rekanan yang mau melakukan karena kita kan terbuka. Kalau fumigasi kan resiko ya, racunnya dia. Nah itu yang pernah disurvei juga. Kita ada koleksi kita yang sebenarnya kita secara ini sudah bagus untuk udara pencahayaan sebenarnya sudah bagus dan tidak sedikit memungkinkan untuk jamur, makanya kita juga nggak ngengkel ya gitu ya. Tapi kita pengen melakukan ada koleksi yang memang kertas zaman biyen itu yang memang harus seperti itu. Tapi dari pihak kita saya belum nemu yang pernah saya hubungi itu survei ke sini ternyata tidak mau ya, dalam arti berisiko. Nah, nanti karena
dia mengandung toksik dan nanti takut meracuni, nah, jadi nggak jadi. Nah, sebenarnya kita sudah ada usaha untuk fumigasi. Itu salah satunya, belum pernah. Kalau yang rutin untuk kita tetap menjaga itu kan mengkondisikan koleksi ini ya dengan ruangan yang tidak selalu kena cahaya, tapi sirkulasi udara tetap bagus, ya seperti itu aja. Kemudian kasih kapur barus yang supaya tidak jamur, juga tidak ngengat ya. Menghat Nah, itu yang kita kerjakan selama ini seperti itu. Itu buat kegiatan itu apakah terjadwal atau gimana? Iya. Itu jadwalnya Biasanya kita 3 bulan ya. Itu kan kadang jadwal kadang ya lali. Ya tetap harus terjadwal. Jadi memang 3 bulan karena seberapa ini sudah kan kita open, jadi kapur baru itu kan mudah menguap. Nah kalau terlalu lama ya memang terjadwal. Jadi itu sekali 3 bulan itu pengecekan kondisi koleksinya sekaligus itu. Kalau pengecekan tidak, itu pengecekan biasanya 1 tahun sekali karena kita melakukan wedding itu. Jadwal untuk wedding sama kegiatan pencegahan buat jamur tetangganya tadi beda ya? Beda. Jadi kalau untuk jamur kan biasanya 3 bulan sekali ya kita sini, kemudian di atas. Nah, kalau untuk wedding itu kita 1 tahun sekali, biasanya akhir-akhir seperti ini. Nanti kita lihat sambil melihat buku ini, karena pengadaan itu kan terus, dan buku itu harus harus selalu baru kan ya. Nah itu makanya kita harus pilih-pilih buku sing sudah nggak banyak diminati, jarang dipinjam, itu biasanya kita lihat ada historinya buku kan. Nah, itu biasanya seperti itu. Baik-baik gitu. Mana? Sambil melihat. Untuk koleksinya ada berapa nih? Koleksi semua buku dan jurnal. Judulnya mungkin 27 atau 28 ribu ya saya ya. Jangan lupa ya. Itu judul. Iya. Kalau eksemplar mungkin 40-an mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin ya, saya juga lupa. Sekitarnya segitu aja. Mungkin ada banyak banget ya. Untuk segitu. Biasanya kalau wedding itu kita ada wedding, ada stok opening. Ya. Dulu kalau yang setiap tahun itu stok opening, kita mendata buku-buku ini, buku itu berapa yang diedarkan ya, berapa yang hilang juga, kita melihat kehilangan buku itu. Kalau wedding itu biasanya dulu kita 3 tahun, tapi 3 tahun tuh nanti buku sek-sekan, akhirnya kita jadi setahun atau 2 tahun itu, untuk mengurangi volume rak. Karena kalau empet-empetan kan juga selain bisa merusak buku, sirkulasi udara juga nggak bagus gitu. Makanya kemarin yang digital itu juga untuk itu tadi ya, misalkan di rak iki kan kita kan masih punya kopiannya gitu. Kan kalau digital kan nggak makan tempat kan ya. Iya. Kalau untuk ini PA ini karena mesti kita kan ada 2 semester ya wisuda itu, jadi 1 tahun 2 kali. Nah kalau dengan satu wisuda itu 1.000 sekian ya, kalau di UB berapa banyak sekali ya. Nah itu kalau tambahan 1.000 sekian di rak, kita butuh berapa rak, makanya kita sering wedding untuk PA. Kita selain cetak juga ada soft copy. Baru kita ambil, katakanlah kita masih punya soft. Nah, kalau untuk yang PA kita masukkan di repositori. Mana Bu? Boleh tanya nggak untuk di sini jumlah SDM tadi yang bekerja untuk mengurusi? Di kita di ruang saya ini hanya ada 4 orang. 4 orang dengan pekerjaannya masing-masing ya. Kita banyak sekali melayani belum ada
tugas-tugas lain, jadi ya kurang. Jadi berarti untuk dengan jumlah SDM yang terbatas ini mungkin untuk melakukan proses pengelolaan dan reservasi tadi itu menurut Ibu bebannya cukup Oh iya, berat atau iya. Kalau untuk kita melakukan pekerjaan sehari-hari, ya. oke, bisa. Tapi kalau untuk biasanya kalau untuk melakukan stok opening atau wedding itu biasanya seluruh perpustakaan Yeah. itu dilibatkan. Oh, Karena kalau kita kan memiliki tanggung jawab rak sendiri. ya. Nah, kita kan ada yang rak di ruang sirkulasi, kita punya tanggung jawab untuk selfing. Nah, itu nanti yang punya tanggung jawab itu yang nanti oh iya buku-buku ki rame ki kudu dijogo ki kudu, nah dia yang lebih tahu. Makanya Oh, ya. untuk pekerjaan itu semua untuk pekerjaan untuk stok opening sama wedding. Nah, selanjutnya ketika ada buku rusak bukan kita yang melakukan, kita yang mengurus ya, Iya. seperti itu. Kalau ini Bu, menurut Ibu untuk idealnya untuk jumlah SDM dalam mengurusi sebuah tugas ini? Sebenarnya kalau ini ada satu orang aja ya, Ya. satu orang yang dia tahu punya keahlian untuk ini preservasi, saya satu aja cukup. Kita kan sekarang sudah ada teknologi ya, teknologi itu yang bisa dimanfaatkan. Katakanlah 1-2 orang aja sudah bisa. Buat SOP itu kira-kira peraturan apa yang digunakan dalam preservasi di sini? Bisa dari peraturan dari universitas langsung atau yang nasional? Itu yang dipakai di sini yang mana? Biasanya kita melakukan kegiatan di perpus itu dasarnya kita kan ada SOP segala sesuatu itu mesti dasarnya kan undang-undang perpustakaan ya. Kemudian ada juga turunannya itu nanti akhirnya ada standar akreditasi perpustakaan dan standar yang dari badan standar ya, hampir sama ini. Jadi akreditasi dengan standar perpustakaan ya, standar perpustakaan ada. Nah itu pedoman yang kita pakai untuk untuk melakukan kegiatan di perpustakaan. Jadi misalkan kita mau bikin SOP katakanlah mesti ada dasarnya ini itu biasanya seperti itu. Jadi tetap aja undang-undang perpustakaan, standar perpustakaan, ya. Kemudian akreditasi perpustakaan, nah, kemudian juga standar dari Badan Standar Nasional. Nah, akhirnya itu yang jadi pedoman kita. Nanti kita mengajunya ke sana. Seperti itu idealnya kan sudah ada standar. Jadi iya, Mas Rafael Nadal apa tenis ya? Habis main kemana? Mas Ruhul. Gimana jadi mahasiswa perpus? Tersesat atau memang suka? Enjoy sih Bu. Iya. Kalau saya kan mahasiswa perpus tapi minatnya lebih ke kearsipan. Oh, kearsipan. Iya, peminatannya. Harapannya dokumen Oh, kearsipan itu sebenarnya ya memang apa namanya mengasihkan. Cuma ya kumpulannya gitu ya. Iya, betul. Saya seneng, tapi saya lebih seneng ke perpus karena perpus itu lebih gini ya. Kamu nggak usah kemana-mana, tahu apa-apa itu, apalagi di pengolahan. Kalau saya ya, dulu saya juga ke perpustakaan juga perpus nggak tahu. Ketika saya kuliah, menarik juga gitu. Nah, apalagi saya suka yang dengan divisi itu, jadi saya kagum dengan Melville Dewey. Bagaimana bisa menyusun buku kalau enggak orang jenis. Karena saya lihat divisi aja bisa, ini Pak. Jadi kayak gini sok tahu, padahal iya. Jadi pustakawan itu harus gitu, harus tahu walaupun kita nggak harus semua mendalami ya, tapi harus tahu gitu. Ketika pengguna kita tanya, oh iya itu ya, sok tahu aja, nggak ngerti ya boleh. Seperti itu dari pustakawan nantinya. Kalau
kalau nanti memang mau kerja di perpustakaan. Iya. Kalau aku di kearsipan ya nanti sekolah lagi kearsipan. Kearsipan menarik juga. Tapi saya juga pernah waktu saya dulu kan kuliah dari D3 kan. Nah, kemudian S1-nya di UT ada kearsipan. Iya. Jadi aku rada bingung. Menggolong-golongkan dokumen inaktif dan aktif. Iya, Gitu. Ada ya? Ada, Mata kuliah masih kearsipan ada ya? Ya, mulai dari kapan jadi pustakawan? Kamu baru lahir Pak. Belum. Saya kuliah itu tahun 90. Udah lama banget ya. Iya kan? Kamu kelahiran tahun 2002. Iya. Iya. Saya sudah sekarang mau pensiun berapa tahun lagi? 30 tahun. Iya, udah 30 tahun. Iya. Di bagian ini. Bagian Dengan jadi saya tahu bagaimana perpustakaan dulu ketika saya kuliah. Perpustakaan memang sudah diberi sih itu dosen itu bahwa kedepannya akan terjadi information explosion ya. Sekarang ada teknologi informasi, ada ledakan informasi, dan saya termasuk generasi yang beruntung ya. Dulu sebelum ada komputer, saya kuliah itu ada sih mata kuliah komputer masih pakai yang DOS, jadi sistem operasinya itu di luar nggak di dalam, jadi masih dimasukkan pakai disk. Dulu komputer saya masih menangnya kayak gitu ya. Kemudian pada situ ada sudah AOS-nya masuk di situ. Komputer itu komputer itu. Sekarang komputer yang sudah flat bisa dibawa kemana-mana, dan saya juga ngalami semua. Jadi kalau kamu sekarang kan yang sudah swipe. yang paling besar kan tahun berapa Bu? apanya? Buat Anunya? Yang pas masa kerja atau jadi pustakawan. paling mengesankan. Iya. Ya, kayaknya yang mengesankan terus. Cuma sekarang mungkin saya sudah bosan ya kalau ya, menyenangkan kok kalau kita melayani dan kita bisa, misalnya ada katakanlah menyusun informasi ya, paling sering saya suka itu menyusun informasi, ada kebutuhan, bisa dapatkan ini dan mereka senang tuh, itu yang paling berkesan. Kalau saya ya, itu yang kalau kita bisa melayani masyarakat kita dan mereka keras. Jadi malah aku cerita, ayo. Ini mata kuliahnya berapa SKS? 24. 24. Untuk yang ini Presentasi. presentasi? Yang presentasi 24 itu kesel loh. 3 SKS. 3 SKS? Iya. Hampir mau nggak kuliah. Sekali pernah 24 SKS sih. Mau kayak so santai kayaknya. 3 SKS ya? 3 SKS itu berapa jam? Ini sampai 2,5 jam ya. Tapi sudah ada belum? Aduh, tak. Udah ini. Sisi. Aku punya minum tok. Nggak usah Bu. Foto nomor apa? Pun gimana? Ini udah. Ada lagi? Terakhir buat pertanyaan. Ini mungkin harapan aja Bu buat perpustakaan sama terutama bagian preservasi dan konservasi. Ya itu harapan saya juga ada jadi SDM ya. Iya. Jadi karena kita sebenarnya ruangnya kan sudah ada, secara struktur kan sebenarnya sudah ada, tapi personnya yang tidak ada. Nah, harapan saya ya ada person yang dengan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, selama ini saya rasa mungkin kamu juga sudah tahu bagaimana mindset orang kita, enggak di luar akademik atau di akademik, walaupun katakanlah perpus itu jantungnya perguruan tinggi, tapi tetap aja jantung yang di stroke, yang di koronakan ya dalam arti gini. Banyak sebenarnya di sini harus orang-orang yang katakanlah secara
ya, pemikirannya maju, orang-orang pinter kan salah karena ini ilmu ya. Nah, tapi kebanyakan saya tidak tahu di luar ya, tapi saya tahu juga seperti itu. Jadi SDM yang non pustakawan katakanlah ya, ya itu SDM yang secara kualifikasi yang katakanlah yang bermasalah ya, in trouble ya, sini. Itu. Nah harapan saya, ojo ngono. Perpustakaan itu pandangan ya memang kalau kamu nganggap ini sebagai jantungnya perpustakaan, ya kayak ono panganan sing apik-apik, lebonan sing apik-apik yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah misalnya, nah, seperti itu. Kalau misalnya di bagian preservasi, ya kasih person yang memang kualifikasinya di situ. Nah kita misalnya di bagian otomasi, ya otomasi kualifikasinya di otomasi, jadi paham dengan komputer, dengan gadget-gadget yang bisa menunjang kemajuan perpustakaan ini. Nah itu yang sekarang ini ya, yang saya rasa masih belum, walaupun sudah arah ke sana tapi masih belum, tetap aja mindset yang seperti itu masih ada. Jadi saya rasa ini itu mungkin tidak di sini aja, karena saya melihat juga di mana-mana perpus itu ya kasarannya gontuaan istilah. Itu walaupun kita supaya tetap seperti itu. Nah, mungkin itu harus dan yang harus merubah itu diri kita. Para pustakawan nanti kalau memang kamu kerja di perpustakaan, coba lihat, semoga aja tidak seperti itu ya, sudah berubah pustakaannya ya. Jadi tidak ada yang katakanlah untuk anak penggawean ini padahal sampai kekurangan. Kita itu banyak sekali pekerjaan di sini ya, di perpustakaan. Jadi kalau memang kamu bekerja di perpustakaan ya, perpustakaan zaman sekarang tapi lebih enak kok, lebih apa ya, kalau kamu memang gak dengan ini mainnya di sini, main apa namanya istilahnya, kamu pinter di mengelola informasi di sini nanti. Sekarang karena anunya di situ dan tetap aja nanti apa ya yang kita hadapi ya gitu, masyarakat kita yang kita kan tahu ya minat baca di kita kurang, masih rendah, tapi itu sebenarnya bukan halangan. Ya, kita bisa apa ya, untuk memajukan bangsa tidak harus membaca itu tidak harus gini ya. Nah, itu saya nanti walaupun tidak katakan itu sudah budaya kan, kita budaya lebih seneng cerita kan ya, lebih seneng ya gitu. Nah itu yang bisa mungkin nanti kamu angkat katakanlah ya nanti untuk kemajuan bangsa dengan budaya kita. Nah, misalnya uang luar negeri aja nih, orang individu ya di sana, makanya kan moco ya dia lebih seneng baca. Kalau di kita kan seneng kumpul gini. Nah, bagaimana dengan kumpul itu bisa memajukan ya itu pengenan orang tua ini. Iya. Seperti itu. Nah, karena dari dulu mulai saya kuliah sampai sekarang minat baca kita tuh susah berapa itu namanya sudah mengakar bahwa itu bukan budaya kita. Budaya kita membaca bukan membaca yang seperti itu. Bacanya kayak penelitian. Yang nanti mau nyusun TA ya, cari yang beda. Atau sekarang nggak tahu zamanmu nanti TA nggak tahu. Sekarang kan ada isu TA yang dibiasakan. Nah itu mungkin kalau TA itu ngono gitu ya. Coba kalau artikel, kamu bikin artikel dari kamu mengamati dari di lingkungan ya itu tadi. Ini dari pertanyaan saya dari dulu minat baca, gak munggah angel. Tapi asal kita juga gak bodoh kan, pinter-pinter kan ya. Nah, sebenarnya bukan masalah membaca dan apa ya, karena itu budaya kita. Wong di kita juga kreatif kan ya. Masyarakat kita itu kadang tapi ya kebablasan. Ya kayaknya seperti itulah dunia
Ya mungkin Pakai ngomong ya aku nggak ya. apa-apa Bu, seneng saya dengar ceritanya, banyak jawabannya yang Ya kamu anu sendiri nanti Iya. ya apa kamu rumuskan sendiri dari ya itu yang kenyataan di sini. Jadi Iya. kita mungkin kamu kalau lihat di UB katanya Iya. kakak UB gitu ya. Nah, dia perusahaan UB dengan banyak sekali dana. Biasanya kan perpustakaan tuh masalahnya tetap aja di dana ya. Dana. Nah, kalau dengan itu Kak Eni begini nek nggak lebih baik dari kita ngapain aja berarti. Iya. Nah, kalau di kita kan swasta kita tadi ya pedoman kita tetap mengejar itu, acuan kita tetap pedoman itu tadi ya, undang-undang standar itu, tapi dengan segala keterbatasan. Nah, dengan sekarang standar akreditasi kita punya 20 pustakawan kita itu kan nggak sedikit juga ya, Iya. tapi itu secara standar masih kurang dengan student body kita. Nah, itu standar ideal. Nah, dengan tadi berarti kurang kita, makanya memang masih padahal kalau dengan segitu SDM segitu ya lumayan, kita sudah banyak, tapi masih secara standar kurang karena satu pustakawan itu harus melayani paling nggak 500 Banyak banget. 500. Maret kan pemustaka. Nah, kita dengan student body kita segitu ya itu tidak ideal. Iya. Makanya tapi dengan ada standar itu memang harus ada, karena kalau tidak ada kita kan ngawur nanti ya. Iya. Nah, apa segala sesuatu memang harus ada border ya, kita harus ada kayak aturan itu penting. Jadi kita kudu piro sih. Kalau dulu akreditasi itu hanya jumlahnya, oh pustakawan sekian, oh jumlahnya harus sekian, tapi sekarang rasio jumlahnya. Iya. Gitu. Jumlah koleksi pun juga rasionya juga dengan mahasiswa pemustaka sekian rasio koleksinya harus berapa, standarnya gitu. Dihitung juga ya. Makanya jadi kita memang secara SDM kurang Iya. untuk melayani itu, tapi walaupun kurang kita tidak dengan serta-merta kau nggak tak kesana ya nggak gitu. Iya. Tetap harus kita lakukan dengan semampu kita. Gitu. Gitulah. Nanti kerja di lapangan beda dengan teori. S1 kan ya? Ya, S1. Satu beda kakak-kakakmu ada juga yang praktek di sini. magang. Ada. Dapat tanya? Gak bayar kok. Pendiam gitu. Ada nggak? Lupa tanya itu bentuk koleksi yang disimpan di sini selain buku itu apa aja tadi? Oh, koleksi ya, ada buku PA, terus ada kalau yang CD di atas kita juga punya, dulu masih zaman kaset kita juga ada kaset, terus ada DVD, dulu ada kita punya tahu microfiche ya, tapi kita nggak punya readernya. Nggak tahu itu oleh Kondi. Ya itu video ya kamu pernah kaset Kaset film. video, iya itu. Jadi kaset kamu wis gak nemoni kaset yang pakai pita itu kan, sudah nggak menemui ya. Film CD udah jarang sekarang. Kalau Kaset CD ini bukan CD tapi di recorder. Jadi Analog. Mana yang pakai film itu? Iya. ya pakai film, Raw film. raw film. Kalau yang lebih anu kan sekarang CD, DVD ya, itu anu lagi. Nah, itu kita ada seperti itu. Tapi untuk ininya sudah enggak sport ya. Kemudian kalau elektronik ya e-jurnal kayak gitu.
Koleksi yang lainnya kemarin kan di apa namanya standar akreditasi apa sih koleksi unik kita. Jadi kita ya Malang Corner ya. Malang Corner itu ada bentuk buku, ada bentuk kayak topeng Malang kayak gini, kemudian macam-macam, kemudian ada galeri mahasiswa, mungkin nggak galeri mahasiswa tapi juga pemustaka kita ya, pemustaka sivitas kita. Jadi ada mungkin lihat itu ya. Jadi ada pendek kita yang dia pinter bikin dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Itu mungkin ada bentuk kayak robot itu tadi, itu dari bahan-bahan yang tidak dipakai. Iya. Nah itu yang kita koleksi juga. Jadi itu kalau kamu pernah lihat di Pinterest ya, nah itu ada barang-barang misalkan dari ban bekas yang bisa buat ini. Nah itu dia dari apa bekasnya mobil kan, ini buat meja. Iya. Terus saya dikasih satu itu ada kita dipajang di situ, ada dekat modelnya kayak robot ya. Nah itu koleksi kita sekarang. Koleksi itu enggak harus apa ya dalam bentuk begitu ya. Nah yang itu juga bisa pembelajaran. Karena ada koleksi yang nanti yang kita koleksi filateli bangku, kamu tahu filateli, pernah dengar? Iya, tahu. Nah sekarang Koleksi kan, perangko. nah itu yang kita misalnya untuk anak-anak yang mungkin generasimu ya, yang tidak tahu, nggak perlu tahu. Karena kita ada itu tadi mesin ketik lama. Iya. Nah itu awalnya dari komputer itu kan seperti itu. Iya. Nah itu kita bukan mendaur ulang. Recall. Itu ya. Oh ya, Bu ya. Anu lama supaya ini loh zaman biyen, Mbah Iya. Mbah biyen, Mbah Buyut. Nah, dulu pakai kayak gitu. Itu kita koleksi juga. Jadi enggak hanya kita berkembang koleksi itu enggak. Yang penting itu memberi pengetahuan ya, memberi wawasan kepada pustaka kita. Itu intinya. Mungkin itu aja buat saat ini. Kalau ada pertanyaan lagi kita kasih lagi. Oke. Makasih ya, Bu. Bisa memberi manfaat ya. Iya. Jawabannya. Mungkin maaf dari kami banyak bertanya. Ada salah Jangan kata. ini lah tanya. Ini sih nggak bertanya. Yang nggak bertanya bayar ya. Yo nggak tak kasih apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas Sama-sama. jawabannya. Semoga bisa nanti bermanfaat bagi. Semoga bermanfaat ya. Nanti semua jawaban itu kamu ramu sendiri Iya. sesuai kebutuhan. Mungkin besok kalau udah jadi makalah tadi boleh saya kasih. Bisa dikasih ya. Iya. Selain itu ya, Iya. kamu kan secara teori belajar ya Iya. dari apa yang terjadi